Assalamualaikum warahmatullahi Akhi Salim, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita mulai akhirnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah Ustaz luangkan untuk kami. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih kepada orang tua kami, sanak keluarga, sahabat-sahabat yang kami cintai karena Allah. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, mohon izin kami sampaikan tata tertib kajian online ini agar dapat berjalan dengan hikmah dan sama mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Tata tertib kajian online. Yang pertama, mari kita meluruskan niat untuk sama-sama menimba ilmu dan mengharap ridha Allah SWT. Juga mari kita sama-sama menyimak dengan penuh perhatian dan berusaha mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan Ustaz. Agar kajian berjalan dengan baik, kami mohon untuk menonaktifkan speaker dan kamera saat kajian berlangsung. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Untuk ikhwan bisa raise hand dan bertanya langsung kepada Ustaz atau ketik pertanyaan di kolom chat. Untuk akhwat, kami mohon untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Seluruh pertanyaan via chat bisa dikirimkan kepada pokok yang bernaas cintanya. Barakallahu fikum. Demikian untuk kajian online ini, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 2 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para ammi sekalian, bil khusus Ammi Faruq, semoga bil afiyah ya ammi. Salawat dan salam kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita melanjutkan pembahasan bab yang pertama yang dibawakan oleh penulis, Al-Khasa'isur Ra'isiyah fil Islam, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri yang dominan dalam Islam. Ini sebenarnya lebih mengenalkan kepada kaum muslimin secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum tentang agama Islam. Tidak kenal maka tidak sayang. Maka yang pertama, ciri yang dominan dari agama Islam adalah al-Islam dinut tauhid. Islam adalah ajaran tauhid, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian yang kedua, dan itu sudah kita pelajari. Yang kedua, al-Islam yajma'u wa la yufarriq. Islam menyatukan dan tidak memecah belah. Ajaran Islam pasti menyatukan di antara kaum muslimin, di antara sesama warga negara, meskipun berbeda agama, pasti menyatukan, tidak memecah belah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita membahas poin yang ketiga dari ciri-ciri dominan dalam agama Islam, yaitu inna ta'alimal islami sahlatun wadihatun mafhumatun fahuwa la yuqirrul khurafati walal mu'taqadatil fasidah wal falsafatil mu'aqqadah wa huwa salihun litatbiqi fi kulli zamanin wa makan. Yang artinya ciri yang dominan dalam Islam yang ketiga adalah Islam agama yang mudah, jelas, dan bisa dimengerti. Islam tidak mengakui tahayul dan kepercayaan yang merusak serta filsafat yang sulit. Ia dapat diterapkan di segala tempat dan waktu. Sepertinya poin ketiga ini kita akan lama duduk di dalamnya. Ya, mohon maaf kalau seandainya tidak cepat begitu setiap poinnya. Memang kita membicarakan kitab ini agar kita faham tentang agama Islam, bukan agar selesai pengajian kita atau kitab kita, ya. Penulis tadi mengatakan Islam adalah agama yang mudah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang agama Islam. Di antaranya dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Begitu juga di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama kesulitan.
Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Tafsirul Quranil Azim beliau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsiri ay ma kallafakum ma la tutiqun. Yang dimaksud bahwa Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak memberikan kesulitan, yaitu Allah tidak membebani kalian dengan sesuatu yang tidak kalian sanggupi. Jadi seluruh syariat Islam itu dapat dilakukan dan sanggup dikerjakan oleh jenis manusia. Ya, seluruh syariat Islam dapat dilakukan dan sanggup dikerjakan oleh jenis manusia. Wa ma alzamakum bi syai'in fashaqqa 'alaikum illa ja'alallahu lakum farajan wa makhraja. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan apa saja yang Allah wajibkan dengan kepada kalian dengan sesuatu, lalu Allah menyulitkan atas kalian dengan sesuatu tersebut, melainkan Allah akan menjadikan bagi kalian farajan, yaitu jalan keluar, wa makhrajan, dan ke solusi atas yang sulit tersebut. Artinya apa saja dalam syariat Islam yang dianggap oleh kaum muslimin sulit, pasti ada jalan keluar yang memudahkan untuk kaum muslimin. Ya, apa saja itu. Dan dua ayat tadi semisal dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam adalah mudah. Agama yang dimaksud di sini amalan. Sesungguhnya amalan Islam mudah. Walan yushaddad dina illa ghalabah. Dan tidak ada yang mempersulit beramal kecuali Islam akan mengalahkannya. Maksudnya kecuali Islam akan mengembalikan ke dalam kemudahan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka berusahalah untuk mendekati kebenaran dan bergembiralah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu mudah, ya. Dan saya akan menyebutkan contoh-contoh kemudahan Islam agar kita semakin yakin dan semakin cinta dengan agama yang kita anut ini. Yang pertama yaitu kemudahan Islam, diantaranya kaedah yang dibawakan oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Quran, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu adalah mubah, halal. Baik itu yang berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, alat transportasi, jual beli, ya, asal hukum segala sesuatu mubah. Baik itu yang berkaitan juga dengan adat, kebiasaan, asal hukum segala sesuatu mubah, kecuali jika bertentangan dengan syariat Islam. Seperti dan dalil akan kaidah ini adalah surat Al-Jathiyah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kalian apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, seluruhnya. Ya, seluruhnya. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi siapa yang berfikir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kalau kita dapati makanan
maka asal hukumnya dia halal. Kalau seandainya kita dapati makanan, minuman asal hukumnya halal, pakaian asal hukumnya halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Contoh juga kemudahan dalam agama Islam diantaranya adalah pemaafan dari kesalahan dan kelupaan serta hal yang dimakruhkan. Pemaafan dari kesalahan dan kelupaan serta hal yang dipaksakan, bukan yang dimakruhkan maksud saya, mohon maaf, yang dipaksa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau jika kami keliru tidak sengaja. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni untukku atas umatku sesuatu kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan terhadap mereka. Hadis hasan riwayat Imam Ibnu Majah dari Imam dan juga Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang mudah, karena apa saja yang dikarenakan tidak sengaja, kelupaan, ataupun dipaksa dan menyebabkan kepada berbahayanya nyawa, maka pada saat itu tidak dihitung dosa dalam agama Islam. Nah, ini kan mudah ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang lain lagi, contoh mudahnya agama Islam adalah keringanan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Di antaranya bertayamum untuk sholat jika tidak mendapati air. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau bepergian, atau salah seorang dari kalian datang dari buang air besar atau menyentuh perempuan, maksudnya bersetubuh, lalu kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Jadi tidak dapat air karena sakit, atau tidak dapat air karena dalam keadaan safar, atau tidak dapat air karena dalam keadaan sudah batal wudunya, ya, maka pada saat itu jika tidak mendapati air atau terhalang untuk memakai air karena sakit, maka dia boleh untuk bertayamum. Ini kemudahan, keringanan dalam agama Islam dalam ibadah kepada Allah. Seperti juga mengqashar sholat saat safar. Sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat saat safar. Begitu juga boleh menjamak antara 2 sholat saat dalam keadaan memerlukan, baik safar atau selainnya, seperti sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Kemudian juga keringanan bagi wanita yang nifas dan haid, untuk tidak diwajibkan atas mereka berdua puasa dan sholat. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk tawaf, kemudian tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf.
Ini keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan menunjukkan kemudahan agama Islam. Kemudian juga apabila sholat seseorang tidak sanggup berdiri, maka dia boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk, maka dia boleh berbaring. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak sanggup, maka salatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak sanggup, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa in ajaza an dzalika kulli aw ma'a bi tarfihi wa shalla bi niyyatihi. Kalau seandainya dalam keadaan berbaring dia tidak sanggup untuk berbuat apa-apa karena mungkin stroke, ya, dari sekujur tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, ya, kecuali matanya saja, maka dia sholat dengan matanya, kedap-kedip. Ini kemudahan agama Islam, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang juga menunjukkan kemudahan agama Islam, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taghabun ayat 16. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ini membuat kita semakin cinta kepada agama Islam, semakin bangga menjadi seorang muslim. Makanya saya heran kalau seandainya ada orang yang murtad ke agama lain dan menganggap Islam itu sulit, padahal Islam agama yang paling mudah. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, dia mungkin ingin bebas, tidak ada aturan, akhirnya dia murtad. Saya pernah baca gitu tuh, ya, karena ingin bebas, sulit dengan aturan-aturan Islam, akhirnya dia murtad. Padahal agama Islam adalah agama yang mudah. Kemudian Islam adalah agama yang mudah, jelas, dan bisa dimengerti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini, bahwasanya Islam itu agama yang mudah, jelas, dan dapat dimengerti. Jadi mudah, jelas, dan bisa dimengerti. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang jelas, yaitu diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 103. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bahasa yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kepadanya bahasa Ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang terang. Ya, begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 195, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Jadi tidak ada dalam agama Islam itu sesuatu yang tersembunyi, semuanya jelas, terang, benderang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktukum 'alal bayda." Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu ajaran yang putih. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Lafadznya begitu ya. Saya bacakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Al-Irbad ibn Sariyah
radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat, qad taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih. Maksudnya putih di sini terang benderang. Malamnya seperti siangnya, seperti karena saking terangnya. Ya. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali dia akan binasa. Ini menunjukkan ahibati hafizakumullah ta'ala bahwasanya Islam itu agama yang mudah, jelas dan bisa dimengerti. Tidak ada dalam syariat Islam yang sulit-sulit, ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya sesuatu yang samar-samar. Jadi Islam itu jelas. Nah, di sini rupanya penulis menginginkan sesuatu. Ketika beliau mengatakan Islam itu agama yang mudah, jelas dan bisa dimengerti. Kemudian beliau mengatakan Islam tidak mengakui tahayul. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahayul, ya, itu sebentar saya carikan takhayul. Ya, takhayul, sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Islam tidak mengakui perkara-perkara yang takhayul, ya, perkara yang takhayul. Takhayul adalah sesuatu yang dianggap ada atau sakti. Seperti misalkan tentang bahwa ada tasbih yang dianggap bisa memberikan sebab awet muda. Apabila tasbih tersebut dimasukkan ke dalam air, kemudian direndam di dalam air tersebut lalu diminum, maka ini takhayul namanya. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, padahal tidak ada, padahal tidak sakti. Seperti juga ada keris yang dianggap bisa mengobati penyakit, dianggap bisa mengetahui akan hal gaib, maka ini adalah takhayul. Maka penulis mengatakan Islam tidak mengakui takhayul, ya, karena dalam perkara hal gaib Islam meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Di dalam perkara kesaktian, ilmu kebal, kemudian keris yang mendatangkan kekebalan, cincin yang mendatangkan kekebalan, tasbih yang mendatangkan kekebalan, maka ini Islam tidak mengakuinya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam, sayyidul mursalin wal muttaqin, pemimpin para rasul dan ahli takwa. Dan beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Beliau tidak kebal. Ketika peperangan Uhud, kepalanya terluka, gigi gerahamnya patah. Ya, jadi Islam tidak mengakui takhayul. Cincin-cincin yang dianggap mendatangkan menangkal bahaya,
kemudian keris, kemudian ada juga katanya bambu yang mendatangkan rezeki. Ini semua takhayul, ya. Dan kemudian penulis mengatakan dan kepercayaan yang merusak, walal mu'taqadat al-fasidah, kepercayaan yang rusak. Apa maksudnya kepercayaan? Keyakinan yang rusak, seperti kesyirikan. Islam tidak mengakui akan hal itu. Kemudian juga keyakinan yang rusak seperti menolak adanya Allah Subhanahu wa taala. Islam juga tidak meyakini akan hal itu. Serta filsafat yang sulit. Filsafat artinya adalah, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi ceritanya begini, filsafat itu. Sebelum adanya ajaran filsafat, maka mereka manusia tersebut percaya kepada seorang dewa yang disebut dengan dewa Zeus. Kata mereka bahwa alam semesta ini ada, kemudian diatur oleh dewa tersebut. Maka terus berlangsung keyakinan itu, ya, terus berlangsung keyakinan itu sampai kalau pernah dengar mungkin tokoh Hercules, ya, kemudian tokoh-tokoh yang dianggap sakti mandraguna, begitu ya, dia sebenarnya adalah titisan dari dewa Zeus tersebut, yang mana orang-orang meyakini bahwa dewa inilah yang maha pencipta. Lalu ada manusia-manusia yang memberontak. Mereka tidak percaya bahwa dewa inilah yang mencipta. Maka mereka menimbulkan keyakinan baru. Keyakinan baru inilah yang disebut dengan keyakinan filsafat, bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Allah pencipta tidak boleh ada tidak boleh ada sesuatu yang baru dari pencipta. Pencipta tidak boleh turun. Pencipta tidak boleh berbicara, pencipta tidak boleh mendengar, ini semuanya filsafat. Kenapa? Karena mereka meyakini ini sebenarnya keyakinan untuk menentang yang itu, ya, yang awal, gitu. Ceritanya begitu. Keyakinan untuk menentang yang awal tadi, bahwasanya kalau ada sesuatu yang baru, maka itu berarti bukan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang baru, maka itu berarti bukan Tuhan. Ya. Maka mereka tidak meyakini ada sesuatu yang baru. Mereka mengatakan bahwasanya yang namanya Tuhan itu azali. Tidak ada sesuatu yang baru. Kalau terjadi hudutsul a'rad, istilahnya, terjadi sesuatu yang baru dari sifat-sifat, maka itu bukan Tuhan. Nah, itulah kaum filsafat. Jadi sebenarnya mereka itu pemberontak, ya. Nah, Islam tidak mengakui itu. Islam mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa, ya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah turun ke langit dunia, Allah memberikan wahyu, Allah berfirman, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Maka Islam tidak mengakui filsafat yang sulit. Islam itu mudah. Ya, ajarannya mudah. Ia dapat diterapkan di segala tempat dan waktu. Nah, ini penting ini. Ya. Saya kemarin baru dengar bahwasanya ada tokoh liberal yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sifatnya temporer. Ya, sifatnya apa? Temporer. Artinya yang cocok dengan zaman tetap dipakai, yang tidak cocok dengan zaman harus ditolak. Ini perkataan khatir. Ya, ini sebuah perkataan kekufuran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita harus yakini baik-baik bahwasanya ajaran Islam itu salah satu sifatnya asyumul. Apa itu asyumul? Yaitu global, mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan ini membantah pemikiran orang-orang sekuler, ya, yang membedakan antara agama dengan negara. Islam mengatur dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya diatur dalam agama Islam. Ya. Ini harus kita pahami baik-baik. Kemudian poin yang kedua yang berkaitan dengan bahwa Islam dapat diterapkan di segala tempat dan waktu, bahwa Islam itu abadiyah ajarannya. Ajarannya itu abadi. Artinya tidak perlu renovasi, inovasi, tambahan, temporaritas, tidak perlu. Ya, Islam senantiasa ajarannya itu abadi. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam ajarannya adalah abadi? Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sesungguhnya hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kuridhai atas kalian. Saya ulangi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Islam itu sudah disempurnakan, maka ini menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna dan ajarannya dia cocok untuk setiap masa dan tempat. Dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai manusia terakhir nanti di dalam alam semesta ini, maka ajaran Islam ajaran yang cocok di setiap masa. Kemudian juga di setiap tempat, baik itu di ujung Afrika sampai di ujung Papua, semua Islam adalah agama yang cocok di tempat manapun. Tidak diperlukan untuk merubah-rubah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan ilmu pengetahuannya. Ya,
menciptakan sesuatu dengan ilmu pengetahuannya yang mana Allah Maha mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi, yang akan datang. Jikalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah cocok di setiap tempat ataupun di setiap waktu, selain yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taraktukum amrayn, lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati." Yang artinya, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat jika kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita kupas permasalahan bahwa Islam ini adalah cocok untuk setiap tempat dan waktu, maka sangatlah panjang permasalahannya. Tetapi dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi itu sudah mencukupi bahwasanya Islam cocok di setiap waktu dan di setiap tempat. Oleh karena itulah, siapa yang mengatakan bahwa Islam ada syariatnya yang tidak cocok di setiap waktu dan setiap tempat, maka ini perkataan kekufuran. Ya, perkataan kekufuran. Sama seperti misalkan masalah warisan. Ada yang mengatakan warisan yang diatur dalam agama Islam tidak cocok di zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena wanita di zaman sekarang bekerja. Maka tidak pantas laki-laki mendapatkan satu, perempuan mendapatkan setengah. Aturan semuanya mendapatkan setengah-setengah atau satu-satu. Jadi 50-50 menurut mereka. Ya. Kemudian tidak pantas kita di zaman sekarang mengharamkan LGBT misalkan. Maka semuanya memiliki kemauan masing-masing selama tidak mengganggu orang. Mereka seperti itu. Selama tidak mengganggu orang, maka tidak mengapa. Nah, ini adalah berbahaya dan menolak Al-Quran dan juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ajaran Islam itu dia salihun li kulli zamanin wa makan. Dia cocok untuk setiap tempat dan untuk setiap masa. Ada seperti orang mengatakan orang-orang liberal, ya. Orang-orang liberal. Anehnya di Indonesia liberalisme ini laku oleh sebagian kaum muslimin. Padahal kita tidak dapati di dalam ajaran Nasrani di negeri kita terutama, kita tidak dapati bahwa mereka ada pendeta yang liberal misalkan. Tapi ada sebagian yang mengaku ustadz liberal. Ya, ini aneh pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwasanya tidak zaman lagi kita mengatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya Islam sebagai agama yang paling diridhai di sisi Allah. Tidak zaman lagi di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang memerlukan kasih sayang di dalam keberagaman, persatuan, toleransi dan seterusnya. Nah, ini berbahaya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita mengatakan inna dina indallahi Islam, itu tidak melazimkan kita untuk berbuat zalim terhadap penganut agama lain. Ya.
Seperti itu. Maka ini poin-poin penting sekali. Ya, yang pertama Islam itu mudah. Yang kedua Islam itu jelas. Yang ketiga Islam tidak mengakui tentang khurafat, sesuatu yang di luar akal dan dianggap ada padahal tidak ada, sesuatu yang dianggap saksi padahal tidak sakti. Kemudian kerusakan-kerusakan akidah, kemudian filsafat yang sulit. Islam tidak mengakuinya. Dan juga Islam salah satu ajarannya adalah dia baik, cocok untuk diamalkan di setiap tempat dan waktu, ya, di setiap tempat dan waktu. Kemudian selanjutnya kita membaca poin yang keempat. Innal Islama la yafsilu bainal maddati war ruhi faslan kamilan bal yanzuru ilal hayati ala annaha wahdatun tashmaluhuma ma'an fala ya'khudh ihdahuma wa yuhmilul ukhra. Yang artinya ciri dominan Islam yang keempat, Islam tidak memisahkan antara moral dan material. Ia memandang kehidupan ini sebagai kesatuan yang meliputi keduanya. Ia tidak mengambil salah satunya dan meninggalkan yang lain. Maksudnya di sini Islam tidak membedakan antara hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian seperti masalah harta, kemudian makan, minum, sandang, pangan, pakaian, ya, dan yang hal-hal yang berkaitan dengan ruh, batin. Ya. Islam tidak membedakan itu. Sebagaimana seseorang memerlukan untuk materi-materi yang diperlukan seperti makanan untuk makan, minuman untuk minum, kemudian berpakaian, kemudian alat transportasi. Ya. Maka seperti itu pula kita memerlukan untuk ruh kita, keimanan kita, hati kita. Islam tidak membedakan antara itu. Ya. Antara orang mengejar dunia saja. Ya. Dia mengatakan bahwasanya Islam tidak mengajarkan untuk mengejar dunia. Islam hanya duduk di atas sejadah berhubungan dengan Allah, tidak. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian yang kelima, akkadal Islamu ruhat tasawiyah wal ukhuwati bainal muslimin fahuwa yunkirul fawariqa al-iqlimiyah wal asabiyah fa fi kitabihil karim inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya ini yang keenam, ciri dominan Islam adalah yang kelima, Islam mengajarkan persamaan, persaudaraan sesama muslim. Ia anti terhadap semua hal yang bersifat perbedaan daerah atau status sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Quran surat Hujurat ayat 13. Kita akan kupas ini. Islam adalah agama yang menyamakan antara sesama manusia. Islam adalah agama yang adil, bukan agama yang rasis. Ya, kalau seandainya kulitnya putih maka mulia, kalau kulitnya hitam tidak mulia. Maka Islam tidak menganut kepercayaan seperti itu. Ya, ini harus dipahami baik-baik. Dan dalil yang dibawakan oleh penulis
di sini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan di antara manusia adalah hanya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Selainnya status sosial, status daerah, ya. Misalkan ini kan Majelis Taklim Ar-Raudhah yang mengadakan ami-ami, ya, jamaah keturunan Arab. Maka di dalam ajaran Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Semuanya adalah sama di mata Allah. Yang membedakannya adalah ketakwaan. Ya, yang membedakannya adalah ketakwaan. Dan kalau kita perhatikan dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sama, tidak ada yang membedakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Ya ma'syar Quraisy." Wahai kaum Quraisy. Quraisy adalah Fihr, yaitu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yang ke-10. Kan Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi yang pertama. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah Quraisy. Ya, Fihr inilah Quraisy. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum Quraisy," artinya keturunan kakekku yang ke-10. "Ishtaru anfusakum," artinya belilah diri kalian sendiri. Maksudnya jagalah diri kalian sendiri. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'an. Aku tidak sanggup untuk menolong kalian. Maksudnya jika kalian tidak bertakwa, aku tidak akan menolong kalian. Jika kalian tidak bertakwa, aku tidak sanggup menolong kalian di hadapan Allah. Jika kalian tidak bertauhid, aku tidak sanggup menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya Abbas bin Abdul Muttalib, fa inni la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai Abbas, paman Nabi bin Abdul Muttalib, sesungguhnya aku tidak bisa menolong engkau sedikit pun. Ya Safiyyatu ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Safiyah, bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak sanggup menolong engkau sedikit pun di hadapan Allah. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inni salini min mali ma syi'ti, fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepadaku apapun dari harta. Sesungguhnya aku tidak sanggup menolong engkau di hadapan Allah nanti kelak di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya semua di hadapan Allah sama. Baik yang keturunan Nabi, yang tidak keturunan Nabi. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kesetaraan sebagai manusia. Tetapi harus diperhatikan bahwa memang antar sesama manusia sama, yang membedakan mereka hanya orang yang hanya ketakwaan. Maka harus diingat juga orang yang Islam beda dengan orang yang kafir.
orang yang beriman dan beramal saleh tidak sama dengan orang yang merusak bumi, ya, dan tidak beriman dan tidak beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kita menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang mujrimin, yaitu orang-orang yang banyak dosa? Maka ini tidak benar, sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Qalam ayat 35. Tidak akan pernah sama orang-orang Islam dengan orang-orang yang berdosa, ya. Begitu juga tadi di dalam Al-Quran, am naj'alul ladzina amanu wa aminus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang yang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang merusak di bumi, ataukah kami menjadikan orang yang bertakwa sebagai orang-orang yang penuh dengan dosa? Ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Sad ayat 28, menunjukkan bahwa di dalam agama Islam mengajarkan persamaan dan persaudaraan sesama muslim. Lalu sesama dengan orang kafir bagaimana? Maka dengan orang kafir yang ada adalah berlepas diri, membenci kekufurannya, berlepas diri dan membenci kekufurannya. Yang keenam sekarang, penulis rahimahullah ta'ala berkata, dari ciri dominan syariat Islam adalah laisa fil islami sultatun kahnutiyah tahtakiruddin wala afkar mujarradah yas'ubu tasdiquha wa yastati'u kullu insan an yaqra'a kitab Allah wa hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasba fahmi salafis salih thumma yasughu hayatahu tibqan lahuma. Yang keenam, ciri dominan dari syariat Islam, ini yang terakhir, Islam tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang memonopoli agama, ya. Tidak. Para ulama mengajarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Quran tersebut dan hadis tersebut diamalkan oleh kaum muslimin. Nah, begitu. Beda dengan agama-agama lain yang mengajarkan kekuasaan pada pendeta atau pada pemuka-pemuka agama mereka. Jikalau dikatakan haram, maka haram, padahal bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan halal, maka mereka mengikuti, menghalalkan, padahal bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan Islam juga tidak mengenal pemikiran yang sulit dibuktikan kebenarannya, ya, dibuktikan kebenarannya. Juga tidak mengenal apa yang disebut pembesar-pembesar agama yang dipuja, ya, tidak. Islam, setiap manusia bisa mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menurut pemahaman para salafus saleh, orang-orang para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Kemudian mewarnai kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, ini menunjukkan syariat Islam seperti itu, yaitu bukan terfokus kepada seseorang. Makanya ada perkataan yang menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dikenal dengan seseorang. Artinya tidak bisa dikaitkan dengan seseorang. Oh, itu perbuatan benar. Kenapa? Karena kiai itu yang mengerjakannya, pasti benar. Oh, itu perbuatan benar. Kenapa? Karena ustadz itu mengerjakannya, pasti benar. Ini tidak benar. Tidak bisa, dalam Islam seperti itu. Yang benar adalah yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh misalkan, dan ini saya berpesan untuk diri pribadi dan para pemuka agama, penceramah agama,
yang menyampaikan ilmu kepada umat Islam, maka kita berdakwah harus jujur. Yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus dikatakan benar. Tidak boleh kita tidak jujur. Ya, seperti misalkan dalam walimah, resepsi pernikahan, maka diharamkan untuk melakukan percampuran antara laki-laki dan perempuan. Dan ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian ada pemuka agama yang kemudian dia hadir di pertemuan tersebut. Terjadi percampuran laki-laki perempuan, adanya musik, dan itu tidak sekali dua kali. Kalau sekali mungkin terpaksa atau yang semisalnya. Ini tidak. Akan tetapi dia menganggap biasa sang pemuka agama tersebut. Maka tidak, perbuatan pemuka agama tersebut tidak menjadikan kemudian akhirnya membenarkan yang salah. Ya, tidak benar, tidak bisa. Islam tidak seperti itu. Kalau seandainya perbuatan orang alim menyelisihi Al-Quran dan hadis kemudian diikuti, maka berarti itu sama menjadikan orang alim tersebut sebagai Tuhan. Karena Rasulullah SAW mengatakan tilka ibadatuh, begitulah ibadahnya orang-orang Nasrani dan Yahudi, yang mana mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh para pemuka agama mereka, meskipun Allah mengharamkannya. Nah, ini bahaya ini. Ya, hati-hati. Orang yang beriman tidak demikian. Orang yang beriman menjadikan perkataan para ulama sebagai petunjuk untuk memahami dalil, bukan perkataan para ulama sebagai dalil. Alhamdulillah, selesai. Pas 1 jam kita berbicara tentang sambungan ciri-ciri dominan dari syariat Islam. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh adalah perkara-perkara akidah yang bisa menyanggah pendapat kaum liberal yang produknya adalah pluralisasi dan juga sekularisme. Ini produk kaum liberal, memisahkan antara agama dengan kehidupan manusia, menyamakan semua agama sama. Ya. Nah, jadi yang disampaikan tadi ciri-ciri yang dominan dalam Islam itu sangat penting. Taib, itu dulu Ammi dan Akhi Salim. Mohon dilanjutkan acaranya ke sesi pertanyaan jika memang ada. Wallahu a'lam. Nah. Berikutnya kita tanya jawab kepada para ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, dapat melakukan raise hand, dan pada jemaah akhwat dapat melakukan pertanyaan melalui kolom chat. Ada pertanyaan langsung, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin izin bertanya Ustaz mengenai kemudahan Islam yang diberikan oleh Islam Ustaz. Iya. Ana pernah mendengar salah satu hadis. Mohon Ustaz juga bisa memberikan tingkatan hadisnya jika memungkinkan. Di sini disebutkan, sederhanakanlah dalam beramal, mendekatlah pada kesempurnaan, pergunakanlah waktu pagi dan sore serta sedikit dari waktu malam. Bersahajalah, niscaya kalian akan sampai tujuan. Ustaz, mohon Ana diberikan penjelasan Ustaz, apa arti dari sederhanakanlah dalam beramal, sementara di sisi lain mendekatlah pada kesempurnaan. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Hadisnya sahih riwayat Bukhari.
Itu sambungan dari hadis yang saya sebutkan tadi sebenarnya. Inna dina yusrun, sesungguhnya Islam itu mudah. Walan yushadad dina illa ghalabah, tidak ada yang mempersulit beragama kecuali akan dikalahkan oleh agama Islam. Fasaddidu, dan berbuat benarlah, waqaribu, dan mendekatlah selalu kepada kebenaran, wa abshiru, dan bergembiralah, wasta'inu bil ghadwati warrauh wa syai'in minad duljah, yang artinya dan minta tolonglah di waktu pagi dan di waktu petang dan sesuatu dari waktu malam. Dalam riwayat yang lain yaitu al-qasda tablughu, yang artinya dan sederhanalah maka kamu akan sampai. Maksudnya gini, kita di dalam beragama jangan sampai ngoyo berlebih-lebihan, seperti kita sudah ngantuk untuk sholat malam. Setelah kita sholat malam kita sudah ngantuk, tapi kita ingin paksakan lanjut sholat malamnya adalah sambil ngantuk-ngantuk. Ini tidak benar. Ya sudah, tidur saja. Tidak seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan yang berzikir, kemudian dia sudah letih, semestinya dia istirahat, tapi karena tetap ingin berzikir dia berpegangan di tali. Ya, maka kata Rasulullah SAW, murha, perintahkan dia untuk beristirahat agar duduk. Ya, jadi itu yang dimaksud bahwasanya seseorang sederhana, maksudnya adalah tidak berlebih-lebihan yang menyebabkan seseorang akhirnya terhenti dalam amalnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yamallu hatta tamallu wa khairu dinikumul wara. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan, dan sebaik-baik agama kalian adalah bersikap wara. Jadi seperti itu maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana memahami dengan mudah ketika dikatakan Syekh bahwa Ustaz agama yang mudah? ulangi pertanyaannya. Bagaimana memahami dengan mudah ketika dikatakan Syekh bahwa Islam agama yang mudah? Jelas bisa dimengerti, namun masih ada yang menyimpang di kalangan muslim sendiri. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi yang dibicarakan adalah tentang ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam dia itu mudah. Adapun dari kaum muslimin yang kemudian menyimpang, maka berarti dia kalah dengan hawa nafsunya, mengikuti bisikan syaitan. Ya, jadi yang kita bicarakan itu adalah ajaran agama Islamnya itu mudah. Adapun yang bermaksiat setelah Islam itu mudah, maka ini disebabkan karena beberapa sebab. Ada yang karena dia mengikuti ajakan syaitan, ada yang karena dia ingin dapat dunia, ada yang karena dia sedang berkurang imannya. Banyak macam-macam yang menyebabkan seseorang akhirnya bermaksiat. Padahal Islam itu mudah. Seperti sholat 5 waktu. Sholat yang orang mengerjakannya mungkin paling lama 10 menit, 15 menit. Ya. Tetapi masih banyak yang tidak sholat. Apakah kemudian kita katakan Islam itu tidak mudah karena banyak yang tidak sholat? Maka tidak demikian cara berpikirnya. Jadi yang kita sebutkan adalah asal syariat Islam itu mudah. Asal syariat Islam itu mudah. Nah, penganut-penganutnya kemudian bermaksiat
tidak mengerjakan syariat Islam, melanggar larangan-larangan Islam, maka itu tidak menjadikan kemudahan ajaran Islam berkurang. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kiat-kiatnya agar kita menjadi muslim yang selamat dari penyimpangan, Ustaz? Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya adalah agar kita selamat, maka kita harus tahu dua godaan dan ujian bagi manusia. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan al-fitnatu fitnatan, yang artinya godaan dan ujian itu ada dua. Yang pertama fitnatus syubuhat wa hiya a'zamu al-fitnatain. Yang pertama adalah godaan syubuhat, hal-hal yang samar-samar. Tapi seperti tadi pendapatnya orang-orang liberal menyamakan semua agama sama. Islam kalau seandainya kalau seandainya Islam mengaku agama yang paling benar, ini berarti Islam agama yang sombong. Ini kan syubhat bagi sebagian orang. Kemudian Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, tetapi buatan Nabi, buatan orang yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan syubhat bagi sebagian orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kenapa hadisnya ditulis padahal beliau adalah manusia biasa yang bisa marah, bisa senang, bisa. Ini syubhat bagi sebagian orang. Maka ini adalah godaan dan ujian yang pertama, yaitu godaan syubhat. Dan dia adalah godaan paling berbahaya dari dua godaan tersebut. Godaan yang kedua yaitu fitnatus syahwat, godaan atau ujian syahwat. Syahwat berkaitan dengan harta, tahta, dan wanita. Ya, syahwat berkaitan dengan itu. Nah, kemudian beliau menjelaskan wa tudra'u fitnatus syubhat bil yaqin. Dan godaan atau ujian syubhat itu ditolak dengan keyakinan, ditahan dengan keyakinan. Keyakinannya apa? Ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keyakinannya. Ketika dilarang menyatakan Islam agama yang paling benar satu-satunya, maka kita yakini bahwa itu dari Al-Quran. Inna dina indallah Islam. Ketika orang-orang liberalisme yang mengatakan bahwa LGBT tidak mengapa, ya, ini adalah hak manusia, maka kembalikan kepada yang yakin, yaitu bahwasanya Allah mengharamkan segala macam jenis perbuatan yang berkaitan dengan lesbian, gay, transgender, dan semisal. Ya, sebagaimana cerita tentang kaum Nabi Lut, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjil. Maka kami jadikan yang atas menjadi yang bawah, kemudian kami lempar dengan bebatuan. Nah, itu yang yakin. Godaan ujian syubhat ditahan dengan keyakinan, dengan akidah. Kemudian di sana ada godaan syubhat, wa tudra'u fitnatus syubhat bi as-sabr. Dan godaan syubhat, syahwat, harta, tahta, wanita itu ditahan dengan kesabaran. Nah, di sini yang menarik adalah baik godaan syahwat atau syubhat atau syahwat, dua-duanya bisa ditahan dengan ilmu pengetahuan. Makanya agar kita benar-benar jauh dari maksiat, kiatnya adalah yang paling utama, yaitu menimba ilmu agama. Ya, menimba ilmu agama. Kemudian yang kedua, berdoa agar dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan syariat Islam dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar kajian Ustaz yang mengatakan bahwa
dosa di kala sendirian itu akan menghapus semua amalan yang sudah dikerjakan. Ana jadi takut Ustaz, karena dulu gak jarang saya melakukan hal tersebut Ustaz. Saya takut jadi munafik, Allah Ta'ala lebih tahu siapa saya. Dan dalam hati saya selalu ada bisikan yang tidak baik tentang Allah Ta'ala. Saya takut azab dari Allah Ta'ala. Saya ingin jadi pribadi yang lebih baik Ustaz. Apakah yang saya mesti lakukan Ustaz biar taubat saya dapat diterima? Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kalau seandainya nasihat tersebut sampai ke dalam hati, akhirnya membuat takut, dan memang berdasarkan hadis bahwa bermaksiat saat sendirian menghapuskan pahala. Ya, menghapuskan pahala. Ini disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, karena dia lancang terhadap Allah. Bahwasanya ketika di hadapan manusia dia menyembunyikan maksiatnya, tapi ketika sendirian saat di hadapan Allah maka dia malah lancang bermaksiat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan orang yang bermaksiat saat sendirian itu dia menganggap Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak mengetahui. Akhirnya meniadakan sifat-sifat Allah. Lah, bukti dia meniadakan sifat-sifat Allah adalah apa? Bahwa dia bermaksiat. Kalau dia meyakini Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, maka niscaya dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Tetapi tidak serta-merta orang yang bermaksiat saat sendirian dinyatakan kafir, tidak. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa orang yang bermaksiat saat sendirian itu menghapuskan dosa? Karena dia tidak takut terhadap siksa Allah dan tidak takut terhadap mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini. Baik, sekarang menjawab pertanyaan tadi, bagaimana agar tobat saya diterima? Maka jawabannya bertobatlah agar tobatnya diterima. Bertobatlah. Dan bertobat harus mengumpulkan syarat-syaratnya. Syaratnya minimal ada 5. Pertama, mengikhlaskan niat dalam taubatnya tersebut hanya karena Allah, bukan karena tuntutan siapa-siapa, tetapi hanya karena Allah. Yang kedua, memperbanyak istighfar, penyesalan terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Dan kita tidak tahu apakah dosa-dosa tersebut diampuni atau tidak. Makanya memperbanyak istighfar. Yang ketiga, memutuskan dosa tersebut saat itu juga. Ya, saat itu juga. Tidak boleh ditunda, tidak boleh nanti. Saat itu juga dia putuskan dosa tersebut. Yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kelima, agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia lakukan taubat tersebut di waktu yang masih Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat dari hamba-hambanya, yaitu sebelum nafas di tenggorokan dan sebelum sebelum matahari terbit dari barat. Nah, itu cara agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia melakukan sholat taubat. Dia ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian setelahnya beristighfar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah berikan kemudahan, kesehatan dan kesehatan. Ana Abu Kasif mau bertanya, bila orang tua sudah meninggal dan memiliki hutang, sedang anak laki-laki sudah menikah, namun saat ini belum memiliki pekerjaan baru, Ustaz. Ada tabungan sedikit untuk nafkah keluarga.
apakah boleh menjual aset keluarga seperti motor dan lain-lain untuk meraih pahala dan dengan keyakinan akan diganti Allah dengan yang lebih baik nantinya untuk melunasi hutang tersebut. Bila saudara kandung belum ada yang siap menjual aset, jadi saya seorang diri yang siap. Mau nasihat Ustaz. Mohon diulangi pertanyaannya. Bila orang tua sudah meninggal dunia dan memiliki hutang, sedangkan anak laki-laki sudah menikah, namun saat ini belum memiliki pekerjaan, ada tabungan sedikit untuk nafkah untuk keluarga. Apakah boleh menjual aset keluarga untuk meraih pahala dengan keyakinan akan diganti Allah dengan yang lebih baik nantinya untuk melunasi hutang tersebut? Bila saudara kandung lainnya ada yang siap menjual aset, jadi dia seorang diri yang siap untuk menjual asetnya. Baik. Mungkin dia meminta nasihat untuk tindakan yang benar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang jelas kita berbicara hukum fikih dulu ya. Jika seorang orang tua meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka tidak wajib bagi anak melunasi hutang orang tuanya. Karena itu adalah perbuatan orang tua. Tidak ada kewajiban. Tetapi lebih baik sang anak melunasi hutang orang tuanya agar orang tuanya tidak disiksa di alam barzakh dan tidak dituntut di akhirat. Tetapi kalau berbicara tentang hukum syar'i, wajib atau tidak wajib, maka tidak wajib. Ya, tetapi jika berbicara tentang bakti, maka wajib. Maka dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara dia melunasi hutang-hutang orang tuanya. Nah, sekarang jika tidak ada yang menjual aset untuk melunasi hutang orang tuanya tersebut, maka pada saat itu jangan sampai orang yang bertanya tadi, yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, memaksakan diri yang dia bisa mencelakakan keluarganya, anak istrinya. Ini tidak boleh. Demi ingin berbakti kepada kedua orang tua, kemudian dia mencelakakan anak istrinya. Ini tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana? Maka jawabannya adalah seperti yang sudah saya ungkap tadi. Jika ada biaya, dia bayar hutang orang tua. Jika tidak, maka dia tidak berdosa atas hal itu karena tidak ada kewajiban. Apalagi nanti dikhawatirkan sampai mencelakakan orang tua, mencelakakan anak istri. Kalau tidak mencelakakan, kemudian anak istri itu sabar, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Satu lagi. Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan, Bu Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ada yang menitipkan ini. Saat ini banyak munculan Ustaz orang-orang yang mengaku muslim tetapi seperti membenci syariat Islam ketika ingin ditegakkan. Apakah ada contoh dari orang-orang munafik di zaman dahulu menampakkan ketidaksukaannya secara terang-terangan terhadap syariat Islam yang ingin ditegakkan, Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Banyak kalau seandainya berbicara tentang kebiasaan orang-orang munafik di zaman dahulu, ya banyak. Seperti memprovokasi kaum muslimin untuk tidak ikut perang Uhud sehingga berkurang pasukan kaum muslimin. Yang kedua, menghina Nabi dan para sahabatnya, dianggap sebagai tukang makan, tukang dusta, dan paling pengecut saat berperang. Kemudian yang ketiga, yaitu mencela
orang-orang yang menulis segala sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yaitu mencela orang-orang yang senantiasa ingin bersedekah di jalan Allah saat diperlukan sedekah tersebut karena dalam keadaan paceklik, sehingga Nabi Muhammad SAW sulit untuk berjihad. Nah, ini kemudian orang-orang munafik mereka mencela akan hal itu, mencela sedekah, sedekahnya sedikit saja diperlihatkan pada orang banyak dan seterusnya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika ana usaha toko makanan terkadang mendapat orderan kue untuk perayaan di luar syariat Islam, ulang tahun, Natal dan lain-lain. Apakah boleh tetap Anda terima pesanannya dengan niat agar bersikap baik menjaga hubungan baik? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya, asal menjual kuenya halal. Tetapi jika dia tahu itu untuk perayaan-perayaan hari raya orang kafir, maka dia tidak menjualnya. Karena itu yang lebih hati-hati daripada dia menjualnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah dalam dosa dan permusuhan, dan janganlah kalian tolong-menolong di dalam dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim ketika berjualan yang halal, dia boleh asal hukumnya. Tetapi ketika itu ada tujuan untuk maksiat dan maksiatnya besar, yaitu mensyirikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti hari raya orang kafir tersebut, maka menjadi haram dan wajib dijauhi. Wallahu alam. Dan ini pertanyaan terakhir. Ada lagi kah, akhi? Masih ada satu Ustaz. Siapa? Siap. Siap. Bismillah Ustaz. Ana pernah membaca status seorang di media sosial, dia memiliki banyak pengikut. Saya melihat komentar di akunnya, ternyata banyak sekali yang sependapat dengan dia, dan semua rata-rata beragama Islam. Dalam statusnya dia mengatakan bahwa dalam Al-Quran Allah tidak memerintahkan muslimah untuk memakai jilbab. Dia juga berkata bahwa Islam tidak pernah mewajibkan jilbab, bahwa manusia mempunyai hak dalam berpakaian sesuai dengan adat budayanya masing-masing. Namun perintah itu muncul ketika para penulis mengganti kalimat yang ada dalam Al-Quran. Dia berkata bahwa kewajiban berjilbab bukan ajaran Islam, melainkan ajaran partai-partai atau apa Ustaz, dan kaum yang Wahabi. Bagaimana cara kita menanggapi orang tersebut Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebelum saya tanggapi atas pernyataan itu, maka saya ingin mengatakan bahwa inilah kita di zaman sekarang, zamannya media sosial. Semua orang bisa menulis apapun yang dia ingin tulis. Semua orang bisa menyebarkan sesuatu yang dia ingin sebarkan. Maka media sosial ini seperti pedang bermata dua. Jika digunakan untuk kebaikan, dia sangat baik. Kadang-kadang saya yang duduk di rumah, di ceramah saya bisa didengarkan di seluruh penjuru dunia pada saat bersamaan. Ya, tidak bisa seseorang menyebarkan ilmu dengan mudah kecuali seperti di zaman sekarang ini. Makanya saya nasihatkan jangan sampai orang-orang yang menyebarkan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami
oleh para salaf saleh, mereka meremehkan media sosial. Karena media sosial ini adalah salah satu sarana untuk menyebarkan kebaikan, baik itu amar ma'ruf atau menyanggah keburukan. Jangan biarkan orang-orang yang menyimpang dari agama, mereka bahkan secara masif dan teratur menyebarkan konten-konten, baik itu video, audio, tulisan, untuk menyebarkan keburukan. Sedangkan orang-orang yang tidak menyimpang, yang lurus, mereka tidak menggunakan ini, sebuah kekeliruan dan sebuah sangat kekurangan. Taib, adapun jawaban atas hal tersebut adalah sebagaimana sudah kita pelajari sebenarnya, bahwa Imam Al-Qayyim mengatakan wa tudra'u fitnatus syubuhat bil yaqin, yang artinya dan ditolak, ditahan ujian atau godaan syubuhat, hal-hal yang samar-samar. Mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran untuk berjilbab, untuk bercadar, ataupun untuk berhijab. Ya, ini syubhat. Maka kembalikan kepada yang yakin. Pelajarilah Al-Quran. Niscaya di dalamnya Anda akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimah untuk berjilbab, berhijab, bercadar. Orang-orang yang seperti ini biasanya mereka malas untuk belajar ilmu agama. Ya, malas untuk belajar ilmu agama. Maka jawabannya adalah kembalikan kepada yang yakin. Yakinnya itu apa? Adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya memakai jilbab atau hijab atau cadar. Di antaranya surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung mereka ke dadanya. Maksudnya kain kudungnya dipakai di atas kepala, kemudian diikat di sini sehingga dadanya, lehernya, antingnya dan sebagian dari dadanya tidak kelihatan. Ya. Ini kan dalilnya yakin. Dalilnya ada. Nah, itu berarti syubhat. Syubhat. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin, terutama nih kepada para penceramah yang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Ini nih hasilnya begini nih. Hasil dari ajaran yang ambil baiknya, buang buruknya seperti ini. Akhirnya kaum muslimin tidak memperhatikan dari siapa dia mengambil agamanya. Akhirnya kaum muslimin semuanya ditonton, semuanya dilihat. Akhirnya menonton dan melihat yang syubhat-syubhat. Akhirnya bingung sendiri. Ya, maka saya nasihatkan tuh yang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya, itu bertobat kepada Allah, karena itu adalah sumber dari syubhat yang menyebabkan akhirnya kaum muslimin bermudah-mudah mencari ilmu agama, tidak selektif dalam menimba ilmu agama. Ya, ini para ikhwah. Maka sebenarnya dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Cuma pernyataan orang yang syubhat, namanya juga syubhat. Makanya saya katakan kembalikan kepada yang yakin. Yakinnya apa? Yaitu yakinnya adalah bahwa hijab, jilbab
diwajibkan bagi kaum muslimat. Dan ingat baik-baik, itu adalah salah satu gerakan. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, gerakan untuk menghinakan syariat Islam. Maka berhati-hati kaum muslimin, terutama para orang tua terhadap anak-anaknya. Diajarkan semenjak dini akidah yang kuat. Salah satu akidah yang kuat adalah meyakini Al-Quran adalah firman Allah yang suci, hadis Rasul wahyu dari Allah yang suci. Itu salah satu obat yang mujarab untuk mengkonter segala macam pendapat kaum liberal. Wallahu a'lam. Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan kepada Ami Faruq bil khusus, dan juga kepada Ami Nabil dan pembawa acara Akhi Salim, dan satu lagi juga yang membawakan acara untuk tanya jawab. Semoga amalan ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini persahabatan karena Allah yang awalnya dimulai dari umroh, kemudian dapat Covid karena pandemi Covid-19 maksud saya, akhirnya terjalin hubungan kembali, akhirnya menjadi sebuah majelis ta'lim. Ini luar biasa, mudah-mudahan jadi amal saleh sekeluarga dan juga kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ami, jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair.